Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, bersama-sama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayah jualan kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang yang kita dapat ini adalah ilmu fikih kitab Al-Jihad tadi. Kemudian salawat serta salam semua berkat yang biasa berkurang kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang biasa mengikuti jamaah beliau hingga yaumul qiyamah. Dan marilah kita sama-sama niatkan kita dengan niat nawaitu an aqdi pada masjid jemaah Allah Taala bila masih mengajar ada sikap kepada satu ini kepada program Allah Taala. Hari ini jemaah pada pagi belajar yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita kemarin itu tentang sebab-sebab hadas atau bab yang membatalkan wudu. Kemarin sudah kita pelajari yaitu yang pertama yang membatalkan wudu keluar salah satu dari depan atau dari belakang. Kemudian yang kedua kemarin hilang akal dengan sebab mabuk, pingsan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga kemarin yaitu persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang boleh menikah, ya. Tapi ini mendapat yang tidak Syafi'i. Kalau yang Maliki itu memang tidak batal, namun dengan catatan persentuhan itu bukan dengan syahwat. Jadi kalau dengan syahwat tetap batal juga. Kemudian yang keempat menanjil yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan hadas adalah menyentuh alat kelamin yang bentuknya jelas dengan sebagian dari telapak tangan atau perut jari, baik alat kelamin lelaki ataupun alat kelamin wanita. Baik yang disentuh itu antara kepunyaan kita sendiri, lagi-lagi punya orang lain, ya. Punya kita sendiri disentuh batal, apalagi punya orang lain. Nah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man masya farjahu faqad tawadda."
Artinya barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya hendaklah tidak berwudu. Artinya kata hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ummu Habibah. Dan hadis kata Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza taqa'a ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahu ma satrun wa la hijabun fala tawadda." Yang artinya apabila salah seorang kamu meraba alat kelaminnya, meraba atau mendatuk mulai dari wajah dengan tapak tangan dan tidak ada antara keduanya lapik, tidak ada antaranya, ada lapik juga, maka hendaklah dia mengatur wudu. Hadis riwayat Ibnu dari Abu Hurairah. Nah itu yang membawa wudu yang keempat, ya, jadi ada empat. Nah kemudian pada malam hari ini kembali kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas kecil. Diharapkan bagi orang yang berhadas mendirikan semua macam sholat. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "La yaqbalu Allahu sholata ahadikum hatta yatawadda." Artinya tidak diterima Allah sholat seseorang kamu apabila berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Diharapkan sholat karena ini bagi orang yang tidak menemukan dua macam alat pemutih, diharap air dan tanah, dan orang yang selalu berhadas. Dan kedua hal ini akan diterapkan kemudian. Haram bagi orang yang berhadas melaksanakan tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Karena tawaf sama kedudukannya dengan sholat. Seperti yang diterangkan di dalam hadis yang berbunyi, "At-tawafu dengan siratis sholati illa Allah Ta'ala padahal lebih metu sama membokok malah yang timur illa berkait." Yang artinya tawaf itu seperti sholat, tetapi Allah membolehkan di dalam mengerjakannya berkata-kata. Maka barang siapa yang ingin berkata-kata di dalam tawafnya, janganlah dia berkata-kata melainkan yang baik-baik saja. Hadis riwayat Hakim, Tabrani, Abu Nu'aim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Haram bagi orang yang berhadas melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud ketika mendengar ayat yang berikutnya itu baik sujud ya, baik ceritanya dengan mau sujud, malamnya sujud. Misalnya di dalam surat Al-Islam Tanjir ada cerita dari situ, wahum la yastabirun, lalu sujud tilawah. Sujud tilawah mengenai bacaan itu atau bacaan orang atau bacaan kita sendiri, kita diperlukan untuk sujud tilawah ya. Tapi nanti di waktu itu kita pada sujud kita haram bagi orang yang berhadas melakukan sujud tilawah. Apalagi sujud syukur, ya karena sujud syukur. Sujud syukur ini ketika kita mendapat
nikmat misalnya ya apa kalau sujud syukur tapi syaratnya kalau dua adalah di dalam keadaan sujud memperhadap ada dua dan khutbah Jumat harus dua karena semua itu sama dengan sholat. Sama dengan sholat ya, baik sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat. Jangan lagi khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat sholat. Jangan kalau lihat di nasihatnya Bilal ya. Anna khutbah fiha kana raka'atain. Sesungguhnya 2 khutbah itu menempati 2 rakaat salat. Maka pada mulai pertanyaan itu pada mulai melakukan hal-hal yang sia-sia karena itu menempati 2 rakaat salat. Ya. Jangan dua rakaatnya ya, menggunakannya ya karena sholat zuhur kan 4 rakaat. Nah, kalau hari Jumat lalu yang 2 rakaat itu 2 khutbah tambah lagi 2 jadi 4. Nah, ini sholat Jumat 2 aja kan? Karena khutbah itu 2. Kalau saya yang Jumat 4 kalau aman ya jadi khutbah. Nah, jadi 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sholat. Anna khutbah fiha ada juga mengatakan anna khutbah fiha artinya khutbah fiha kalau ada juga itu sama anna khutbah fiha sama ya. Jadi harus tetapi ini khutbah ada boleh pakai lagi boleh ya kita ngomong ya. Kemudian dilarang bagi orang yang berhadas membawa Al-Quran dan menyentuh lembarannya sekalipun pada kertas yang tidak tertulis ya, sekalipun pada kertas yang tidak tertulis karena ada tulisan kertasnya dari enak mushaf tadi. Nah, jadi haram bagi orang yang berhadas membawa Al-Quran dan menyentuh lembarannya sekalipun pada kertas yang tidak tertulis. Karena Allah berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. Yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surah Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini yang buruk. Dan nanti diterangkan dalam hadis yang berbunyi, la yamassul Qur'an illa tahirun. Artinya janganlah menyentuh akan Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar. Membawa dan mengangkat Al-Quran dibiasakan dengan menyentuh. Karena kalau menyentuhnya bagi orang yang berhadas, maka lebih utama bagi orang yang membawa. Lebih utama bagi orang yang membawa. Sedangkan menyentuh ada yang berhadas tidak boleh, membawa. Karena membawa lebih buruk dari menyentuh. Ya, menyentuh ada tidak boleh. Jadi membawa itu apa demikian ya.
Dikeluarkan dari kata mushaf, dikeluarkan dari kata mushaf Al-Quran, yang lain dari Al-Quran. Al-Quran misalnya apa? Kitab Taurat, kitab Injil, dan ayat Al-Quran yang mansuh tilawahnya artinya sudah dinasakh. Tidak haram menyentuh dan membawanya. Haram menyentuh kulitnya yang membalut Al-Quran. Syaratnya dianggap menjadi satu dengan Al-Quran. Dan dapat dipahami dari yang demikian itu, kalau kulit Al-Quran dan kulit gambaran kertas lainnya dianggap sebagai bagian dari Al-Quran, maka haram menyentuh kulit yang membalut kedua lembaran Al-Quran. Karena adanya lembaran ini, karena ada lembaran yang lain yang tidak menghalangi anggapan kulit dihubungkan dengan Al-Quran. Karena ada lembaran lain yang tidak menghalangi anggapan kulit dihubungkan dengan Al-Quran. Yang lebih baik dengan Al-Quran tetap tanda batin tidak maka kita kubur. Kalau diterima bahwa kulit dihubungkan kepada Al-Quran dan gambarannya, maka yang diutamakan Al-Quran dua dan yang akan diterangkan tentang kitab tafsir dan Al-Quran, yang kedua yang menjadi satu. Ya, inilah yang dibuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Kalau diterima bahwa kulit dihubungkan dengan kepada Al-Quran dan gambarannya, maka yang diutamakan Al-Quran dua dan yang akan diterangkan tentang kitab tafsir dan Al-Quran yang keduanya menjadi satu. Artinya tafsir maka itu adalah Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Berarti itu Al-Quran kemudian namanya adalah tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran itu sama dengan Al-Quran dua. Inilah yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Dan yang diterangkan di dalam kitab ini dan ayat hanya haram menyentuh kulit yang menutup Al-Quran saja, dan tidak haram yang menutupi yang lainnya. Jadi ini yang menutup Al-Quran adalah kulitnya. Inilah hukum menyentuhnya. Ada hukum membawa Al-Quran seperti yang disebutkan di dalam kitab ini dan ayat sama seperti hukum membawa Quran bersama dengan membawa barang yang lainnya. Hukumnya akan diperincikan dan akan diterangkan pada orang yang akan datang. Artinya kalau Al-Quran itu misalnya ya dimasukkan dalam koper ya, di situ banyak yang lain-lain, ada amalan ya macam-macam di dalamnya. Nah itu ada yang mengatakan boleh dengan membawanya walaupun tidak dalam keadaan berwudu, karena ini tidak ada campur dengan yang lain. Bila kulit Al-Quran yang salah terpisah dari Al-Quran, maka kalau belum dianggap terputus hubungannya dengan Al-Quran, maka haram menyentuhnya sama seperti hukum menyentuh kulit yang masih melekat menjadi satu dengan Al-Quran. Dan jika dianggap tidak telah terputus dan jika dianggap telah terputus dengan Al-Quran, umpamanya sudah dijadikan kulit kitab yang lain, tidaklah haram menyentuhnya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya bila kulit Al-Quran itu dijadikan kulit yang lain
campur kitab yang lain, ya, campur kitab apa? Yang bukan Al-Quran, itu nggak apa-apa. Kita teruskan dengan Al-Quran. Dilarang menggunakan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Inilah pendapat yang diperkuat oleh Syekh Fatih dan Syekh Sambil di dalam kitab ini dan yang lain, yang sesuai dengan pendapat yang benar di dalam kitab Syarah Qaul. Sedang daripada tidak memperhitungkan nama lagi seperti yang diterangkan di dalam Tuhan. Hanya ditekankannya haram menyentuh mulut Al-Quran dan menyentuh berhubungan dengan Al-Quran saja. Maka dapat dipahami tidak heran menyentuh mulut Al-Quran yang sudah terpisah dari Al-Qurannya, demikianlah tidak haram. Benar dapat dipahami tidak haram menyentuh mulut Al-Quran yang sudah terpisah dari Al-Qurannya. Jadi biarlah berdasarkan ulama dan kitab Bangkul Bayan yang dinyatakan oleh Al-Nawawi. Terkadang wajib bagi orang yang berhadas yang tidak puasa berdiri membawa dan memegang Al-Quran atau menjadikannya bangsa dengan syarat kalau takut umpamanya haram. Terkadang wajib bagi orang yang berhadas yang tidak puasa berdiri membawa dan memegang Al-Quran atau menjadikannya bangsa dengan syarat kalau takut umpamanya haram, kebakaran atau penghinaan dari orang yang kafir atau mereka nabi. Yang bukan misalnya kita pada bau. Kalau kita mengatakan ada kebakaran, misalnya nabi ada bau, mau itu wajib kita ambil Al-Quran. Apa bau wajib kita mengatakan karena kamu dari ambil kebakaran habis. Wajib. Jadi hanya itu darurat. Atau misalnya nanti kurang, ya, nak berapa orang? Bilang kalau yang kalau ada bilang bangsa itu orang, jangan ada orang. Boleh. Atau misalnya makan lagi, boleh kita makan tanpa boleh. Sedang tidak ditemukan orang yang dapat mempercayai untuk menjaga dan memilihkannya. Terkadang hukumnya mubah atau boleh membawa Al-Quran kalau ditakutkan hilang pada saat itu, dia tidak boleh menjadikan kebangsaan. Tidak boleh juga berbangsa kita ilmu pengetahuan yang bermati kecuali jika takut dijodoh orang. Itu adalah alasannya yang boleh bangsa. Artinya kita nggak jawab ya. Jadi dibawa kemarin kita bangsa itu kalau takut anak tadi dijodoh orang, takut ganggu orang. Haram membawa dan menyentuh bungkusan dan peti yang ada di dalam Al-Quran dan tempat tadi memang disediakan untuk menyimpan Al-Quran yang pada saat itu disamakan dengan hukum kulit Al-Quran. Jadi silakan. Misalnya Al-Quran tidak terkenal. Kalau kita tanpa uduk, kita boleh melakukan hal yang pasti tidak terkenal Al-Quran. Berbeda kalau dalamnya tidak terdapat Al-Quran, bukan Al-Quran, bukan Al-Quran, tapi ini bukan Al-Quran.
Berbeda kalau di dalamnya tidak ada terdapat Al-Quran atau beberapa tadi bukan disediakan untuk meminta Al-Quran saja kan. Jadi diperbolehkan menyentuh dan membawanya dengan perincian hukum membawa Al-Quran bersama dengan membawa barang lain. Nah, jadi kalau Al-Quran itu dengan bawa dengan lain sudah ya, itu boleh kita membawanya tanpa udur, artinya terhadap haram membawa dan menyentuh kursi rekal. Nah, kursi rekal yang ada di atasnya Al-Quran dan kursi rekal yang ada di atasnya Al-Quran dan kursi serta rekal tadi memang disediakan untuk tempat Al-Quran. Dan ini khusus ya, khusus untuk nama Al-Quran pada bagian disentuh ya. Inilah yang diterapkan oleh Syekh Hajar di dalam kitab Tuhfah. Namun kesimpulan perkataan Syekh Hajar mudahlah dijelaskan dalam Tuhfah dan tadi yang salah ingat sudah arah menyentuh kursi yang ada di atas Al-Quran karena kursi terpisah dari Al-Quran. Dan pendapat ini mengikuti pendapat Gurunya Syekh Sardawi dan Abdul Hamid dan juga sesuai dengan pendapat Syekh Rabi. Jadi dalam pendapat ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Haram mengangkat dan menyentuh sesuatu yang tertulis di dalamnya ayat Al-Quran yang dimaksud untuk dipelajari, umpamanya batu tulis dan yang umpamanya sekalipun setengah ayat karena hukumnya sama dengan hukum Al-Quran. Tetapi dari informasi berkata ini jika batu tulis itu dianggap sama dengan batu tulis Al-Quran menurut atas kebiasaan. Jika tidak seperti itu, umpamanya bentuknya besar seperti pintu yang besar atau tertulis ayat Al-Quran pada tiang atau dinding, tidaklah haram menyentuh tempat yang tidak tertulis ayat Al-Quran dan boleh membawanya sesuai dengan perincian dalam masalah membawa Al-Quran yang bercampur dengan barang lain. Adapun sesuatu yang tertulis ayat Al-Quran yang bukan untuk dijadikan bahan pelajaran, hanya sekedar memperoleh berkah dan dijadikan ajudan pada saat menulisnya, tidak haram membawanya dan menyentuhnya. Tetapi kalau dianggap Al-Quran yang tertuliskan karena dipergunakan sebagai bahan pelajaran atau hanya untuk mengambil berkah ya, dan menurut adat istiadat tidak dinamakan Al-Quran, yakni sesuatu yang tertulis di dalamnya akan ayat Al-Quran namun bukan dinamakan Al-Quran menurut adat kebiasaan. Tetapi kalau pada saat penulisnya memang dimaksud untuk bahan pelajaran, maka haramlah dan membawanya, dan membawanya. Jika pada saat penulisnya hanya sekedar untuk mengambil berkah dan dijadikan ajudan itu pajangan saya, tidaklah haram membawa dan menyentuhnya. Dan jika tidak dimaksudkan sesuatu apapun, waktu manusia tidak dimaksudkan apa, hendaklah dilihat pada tanda kiraan ya, menunjukkan maksud. Ada sesuatu yang dinamakan Al-Quran menurut adat istiadat haram membawanya dan menyentuhnya dan
Inilah ringkasan yang disebutkan dalam kitab Taubat dan dalam dipahami dari yang diterangkan itu. Kalau Al-Quran ditulis dari awal sampai akhirnya dengan angkat, dengan mendapat berkah dan diberikan agama, alangkah menyentuhnya dan menjawabnya. Dan kalau seorang ragu tentang sesuatu yang tertulis di atasnya akan ayat Al-Quran, apakah dimaksud pada saat menulisnya untuk dijadikan bahan pelajaran atau hanya untuk mendapat berkah? Allah sepertinya menyentuh dan mengangkatnya karena melihat kepada asalnya tidak haram dan tidak ada larangan, dan dalam masalah ini tidak diperlukan lagi tanda-tanda untuk menentukan maksud. Berbeda dengan masalah yang telah lalu ialah sesuatu yang sudah dimaksud pada pembina untuk dijadikan bahan pelajaran dan dia juga untuk mendapatkan berkah, maka dalam hal ini diperlukan tanda untuk mengetahui maksud penulis seperti telah diterangkan terdahulu. Dan kemungkinan telah malah menyentuh pada masalah itu karena melaksanakan cadangan atau istihad. Demikianlah kesimpulan yang diterangkan di dalam kitab Taubat dan salah beda. Boleh tetapi makruh mengangkat Al-Quran yang bercampur dengan benda-benda lain hingga pada tadi hanya satu dan bentuknya kecil, dengan syarat hanya mengangkat benda itu saja atau tidak dimaksudkan sama sekali mengangkatnya. Tetapi kalau dimaksudkan mengangkat Al-Quran saja atau dimaksudkan mengangkat keduanya, maka malamlah mengangkatnya saja. Jadi secara pulang tadi sudah bercampur dengan kedua itu, tapi tidak di dalam program atau di dalam tas, tapi di dalam tas itu bukan ada yang lain, ya, ada buku-buku yang lain. Nah, lalu ada ambil apa lagi? Kalau hanya Al-Quran saja, itu boleh. Tapi kalau ada kitab-kitab yang lain, buku-buku lain, kita bawa di situ, maka boleh kita mengangkatkan langkah itu. Ya, ada. Tapi tidak ada yang mengangkat keberadaan, karena kalau tidak mengangkat Quran, ada juga. Inilah yang dibuatkan oleh Ismail di dalam Minhaj dan yang berada di dalam Fathul Jawad, dan yang dibuat oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Taubat, tidak boleh dari yang empat bentuk tadi terkecuali satu bentuk, yaitu yang dimaksudkan mengangkat benda saja. Ada itu dari Ibnu Hajar di dalam kitab Taubat, pada boleh yang empat bentuk tadi adalah hanya dimaksudkan mengangkat benda saja gitu. Artinya benda itu ada Al-Quran dan tidak termasuk di dalam Al-Quran, karena benda yang diangkat. Kalau ada Al-Quran itu tidak boleh. Nah, boleh dulu yang dapat berkaitan, mudah-mudahan berikutnya manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat maupun berbeda dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dan tetangga muslim jemaat, dan mudah-mudahan mengaburkan dosa kita kepada dosa dan dosa akhirat, dan mudah-mudahan memaafkan kita dalam keadaan berkhidmat, amin, amin, ya rabbal alamin.
Kemudian yang akan disampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.